Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi kelas 9. Di video kali ini Ibu Alma akan memberikan kisi-kisi soal ujian sekolah SMP untuk mata pelajaran IPA tahun 2022. Saya harap kalian semua sudah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian sekolah di awal bulan Mei nanti. Untuk materi yang diujikan di ujian sekolah tahun 2022, mata pelajaran IPA, itu tergantung dari sekolah kalian masing-masing. Untuk siswa-siswi saya, yang diujikan di ujian sekolah ini adalah semua materi IPA di kelas 9, dari semester 1 dan semester 2. Materi-materi tersebut, yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia, sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, pewarisan sifat, listrik statis, listrik dinamis, kemagnetan, bioteknologi, atom dan partikel, tanah, dan teknologi ramah lingkungan. 10 materi ini akan saya coba berikan dalam bentuk soal di video kali ini. Kita langsung mulai dengan soal yang pertama. Proses terjadinya oogenesis dan tempat terjadinya pertemuan ovum dan sperma berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Ini adalah gambar organ reproduksi wanita. Jadi ini gambar organ reproduksi wanita. Pertanyaannya adalah proses terjadinya oogenesis. Oogenesis itu adalah pembentukan ovum dan tempat pertemuan ovum dan sperma. Ini adalah fertilisasi. Dari gambar ini kita berikan keterangan dulu. Yang nomor 1 itu adalah oviduct atau tuba falopi. Di sini terjadi proses fertilisasi atau pertemuan ovum dan sperma. Uterus atau rahim. Kemudian yang nomor 3 itu adalah ovarium atau indung telur. Di sini terjadi proses oogenesis. Nomor 3 itu adalah ovarium atau indung telur, tempat oogenesis. Nomor 2 adalah uterus atau rahim, itu tempat terjadinya perkembangan janin atau proses kehamilan. Dan nomor 4 itu adalah vagina, tempat keluarnya bayi pada saat melahirkan normal, dan tempat keluarnya darah menstruasi. Tempat terjadinya oogenesis itu di nomor 3. Dan pertemuan ovum itu fertilisasi di nomor 1. Ini oogenesis di nomor 3. 3 dan 1. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 2. Penyakit ini menyerang organ reproduksi wanita dan pria. Pada pria sering menyerang saluran kencing, sedangkan pada wanita penyakit ini sering menyerang organ panggul. Ciri pada wanita adalah keputihan dan rasa terbakar di area kelamin, dan pada pria sering keluar cairan dari penis. Nama penyakit dan penyebabnya yang sesuai adalah Treponema pallidum, penyebab sifilis, itu cirinya hampir sama seperti ini, keluar cairan dari penis, tetapi pada wanita bukan ciri keputihan. Berarti ini bukan. HIV AIDS itu tidak menyerang di organ kelamin, tapi menyerang sel darah putih. Neisseria gonorrhea itu cirinya keluar nanah. Jadi jawabannya adalah yang D. Chlamydia trachomatis, penyebab penyakit Chlamydia. Soal nomor 3. Ini gambar dari planaria yang sedang mengalami perkembangbiakan. Pertanyaannya, perkembangbiakan pada planaria seperti gambar di bawah ini disebut. Jadi ini dipotong-potong ya. Dari satu planaria ini dia dipotong menjadi 3 dan masing-masing bagian itu tumbuh menjadi individu baru. Proses perkembangbiakan seperti ini disebut dengan fragmentasi. Membelah diri itu perkembangbiakan dari satu sel menjadi 2 sel. Ini contohnya membelah diri pada amuba. Membentuk tunas itu dia seperti ada cabang, kemudian nanti cabangnya terputus dan akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada hidra. Dan yang terakhir konjugasi, itu dia ada jembatan konjugasi untuk pertukaran cairan dari organisme tersebut. Jadi konjugasi itu contohnya pada Paramecium. Untuk planaria itu perkembangbiakannya adalah fragmentasi. Lanjut soal nomor 4.
Proses perkembangbiakan pada tumbuhan seperti gambar di bawah ini yang tepat adalah ini batang yang dipotong kemudian ditancap. Berarti ini adalah vegetatif, perkembangbiakannya adalah vegetatif. Karena ada bantuan manusia, berarti dia vegetatif buatan. Vegetatif buatan C sama D. Karena menggunakan batang yang ditempel, berarti itu adalah stek batang. Jawabannya adalah C. Kalau generatif, itu ada fertilisasi. Cangkok itu dia vegetatif buatan. Ini adalah contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami, tak kawin yang terjadi secara alami. Contohnya adalah tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Dan untuk vegetatif buatan, contohnya adalah okulasi atau menempel, kemudian cangkok, kemudian menyambung, dan merunduk. Soal nomor 5. Pada persilangan intermediate, bunga merah dengan bunga putih, didapatkan keturunan 100% fenotip baru. Keterangan ini, 100% fenotip baru, itu adalah pada persilangan intermediate. Karena pada intermediate itu keturunannya tidak mengikuti salah satu induk. Jika F1 disilangkan dengan induk bunga putih, maka perbandingan fenotip di F2 adalah, kita buat persilangannya, P1 saya misalkan M besar ini untuk induk pertama dan M kecil untuk induk kedua, yang ini merah, yang ini putih. Hasilnya di F1 adalah pink atau merah muda dengan genotip M besar M kecil. P2 F1 disilangkan dengan induk bunga putih. Berarti F1-nya M besar M kecil disilangkan dengan induk bunga putih M kecil. Ini ya. Maka F2-nya sama dengan, bisa dibikin kotak, bisa juga langsung. Kalau mau dibikin kotak seperti ini. M besar M kecil. M kecil. Jadi F2-nya yang M besar M kecil ini pink. Yang M kecil itu putih. Perbandingan fenotip di F2 adalah M besar M kecil dan M kecil ini pink. Yang ini putih. 1 dibanding 1. Merah muda dibanding putih 1 banding 1. Kalau misalnya pertanyaannya F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti F1 dengan F1 gitu. Nanti kalian bisa coba sendiri. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Pasti fenotipnya akan berbeda. Jadi ini pada intermediate. Soal nomor 6, disilangkan tanaman ercis berbiji bulat dan berkulit biji hijau dengan genotip B besar H besar H kecil, dengan ercis berbiji bulat dan berkulit biji putih, B besar B kecil, H kecil, H kecil. Persentase tanaman yang berfenotip biji bulat dan kulit biji putih, ini pertanyaannya nanti yang dicari, pada persilangan tersebut adalah, kita buat dulu persilangannya, P1-nya, B besar, H besar, H kecil, dengan B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Ada B besar, itu berarti bulat, hijau. Untuk H besar. Ini bulat, putih. Untuk H kecil. Sekarang kita cari gametnya. Yang pertama ini gametnya B besar, H besar, dan B besar H kecil. Yang kedua B besar H kecil dan B kecil H kecil. Sekarang kita masukkan, yang ini kita masukkan di sini, yang satunya dimasukkan di samping. Kemudian tinggal kita silangkan, digabung. Setelah itu kita cari fenotipnya. Yang memiliki B besar dan H besar ini pasti bulat hijau. Yang B besar dan H kecil ini bulat putih. Pertanyaannya adalah fenotip biji bulat putih. Bulat putih ada, ini kan persentasenya 2, yang ini juga 2. Berarti
setengah atau 2/4 itu kan setengah kali 100% sama dengan 50%. Karena setengah dari 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Dua buah muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom terpisah pada jarak 3 mm. Gaya interaksi yang timbul antara kedua muatan adalah dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Ini gaya kolom. Ini kita hitung dulu pakai rumus F sama dengan K Q R kuadrat. Ini rumusnya. Nah, kita masukkan aja 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 6 kali 10 pangkat 6. Q2-nya 1 kali 10 pangkat min 6. Dibagi, jangan lupa ini masih milimeter. Jaraknya 3 mm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan harus dikuadratkan. Oke, ini langsung saya tulis 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat min 4. Sekarang kita coret yang bisa dicoret. 9. Ini 9 dikurangi 6, jadi sisa 3. 3 dikurangi 6, jadi di sini sisa minus 3. 10 pangkat min 4 kita naikkan, jadi positif 4. Minus 3 ditambah 4 jadi positif 1. Berarti 10 pangkat 1, di sini jangan lupa di sini masih ada angka 6. Berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat 1. Sama dengan 60 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Yang harus diingat adalah rumusnya ini. Setelah itu jangan lupa untuk jarak harus dalam meter. 3 mm itu kalau dijadikan meter dibagi 100. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Gitu. Konversinya gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Dua muatan berada di jarak 2R seperti gambar. Jika kedua muatan dipindahkan sehingga berjarak 2 kali jarak mula-mula, maka gaya tarik antara kedua muatan menjadi... Ini rumusnya tetap sama seperti yang nomor 7. F sama dengan K, Q, rusak-rusak. Tapi ini kita bandingkan. Jadi kita tulis saja. Gaya yang pertama F ini. F sama dengan K-nya nggak usah ditulis karena bisa dieliminasi. Q1, Q2 dibagi. Jarak yang pertama adalah ini. Langsung dikuadratkan. 2R kuadrat dibandingkan dengan gaya yang kedua kita cari. Saya misalkan X. Muatannya tetap. Jarak yang kedua dikalikan 2. Berarti 4R kuadrat. Oke, sekarang ini langsung saya tulis jadi 4R kuadrat. Yang ini jadi 16R kuadrat. Yang bisa kita eliminasi ya. Ini Q1, Q2 bisa eliminasi. Kemudian R kuadrat. Kemudian 4. Yang di sini jadi 4. Saya tulis di sebelahnya. Langsung dikalikan. F sama dengan 1 karena ini habis. Dibagi. Ini 4X naik ke sini. Dikalikan. 4X sama dengan 1. Setelah itu dikali silang. 4X sama dengan F. Saya pindah ke sebelah. X sama dengan 1/4F. Berarti gaya tarik sekarang itu senilai 1/4F. Jawabannya adalah yang A. 1/4F. Karena jaraknya menjadi semakin jauh, maka otomatis gaya tariknya juga menjadi semakin kecil. Oke. Nomor 9. Sebuah televisi dengan tegangan 220 volt dan kuat arus 2 ampere
Besar energi listrik yang diserap selama 10 menit pemakaian adalah, yang diketahui dari soal, tegangan 220 volt ini, kuat arus I 2 ampere, besar energi listrik itu yang ditanya adalah W, selama 10 menit itu T. Waktunya harus kita ubah ke sekon karena di sini satuannya joule. Karena diubah sekon, 10 menit dikalikan 60 sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon. Setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya. W energi sama dengan P kali T. P itu daya. Jadi P itu daya, di mana daya P sama dengan V kali I. Nah, baru kita hitung, kalau digabung jadi W sama dengan V kali I kali T. Sekarang kita masukkan. 220 kali 2 kali 600. Ini sama dengan 264. Nolnya ada 3. 264.000 joule. Jadi sama dengan jawabannya adalah yang A. Atau kalau dia dikonversi ke kilojoule berarti 264 kilojoule gitu. Nomor 10. Hambatan pengganti rangkaian di bawah adalah, ini ada rangkaian listrik dengan susunan seperti ini, jadi ada yang di paralel, ini paralel, yang ini, kemudian nanti di seri. Cara penyelesaiannya adalah, yang paralel kita selesaikan dulu. 1 per Rp sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6. Ini 2, karena dijumlah, yang bawah penyebutnya nggak usah dijumlah. Terus Rp kita balik, 6 dibagi 2, sama dengan 3 ohm. Nah, sekarang hambatan pengganti di sini jadi 3 ohm. Nah, baru kita serikan. R total sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 1. Sama dengan 8 ohm. Jawabannya adalah C. Jadi cara menghitungnya begitu ya. Diselesaikan dulu, misalnya seperti ini yang paralel kita selesaikan, habis itu di seri. Nomor 11. Magnet nih, sebuah batang besi berada di dekat inti besi yang dililit kawat berarus listrik. Ketika saklar ditutup, pengkutupan pada ujung-ujung inti besi dan batang besi adalah, ini kita pakai kaidah tangan kanan, jadi kita masuk dari bawah karena di sini lilitannya itu tidak terlihat. Arus berasal dari sebelah kiri, berarti kita pakai tangan kanan, ibu jari mengarah ke Q, berarti ini utara, ini selatan. Kalau ini utara, pasti ini selatan, ini utara. Karena dia akan tarik-menarik. Sekarang kita cek. Q kutub selatan, salah, yang A. P kutub utara, salah. P kutub selatan, oke kita lihat. Dan X kutub selatan. Oke, ini betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 12, trafo. Berdasarkan gambar trafo di bawah ini, besar lilitan sekunder adalah, yang diketahui dari soal di sini adalah VP yang di sebelah kiri, ini primer, yang di kanan sekunder. VP 220 volt, NP 200 lilitan, dan VS 1100 volt. Pertanyaannya adalah NS, lilitan sekunder. Kita masukkan ke rumus. Trafo, VP per VS sama dengan NP per NS. Yang kita cari adalah NS. Perhatikan pembuatan rumus ya. NS sama dengan, ini yang satu garis diagonal ditaruh di pembilang. VS kali NP dibagi VP. Sekarang kita masukkan. VS-nya 1100, NP-nya 200, dibagi VP-nya 220. Boleh kita eliminasi yang bisa dieliminasi. Berarti ini tinggal 10, 10-nya dikalikan ke sini. Ini 2. Jadi sama dengan 1000. 1000 lilitan. Jawabannya adalah yang B.
Nomor 13. Setelah batang besi XY menjadi magnet, kemudian didekatkan dengan magnet batang AB. Kutub XY dan sifat magnetnya adalah X menjadi kutub selatan. Ini dengan menggosok ya. Metode menggosok, ini S berarti di sini U. Menempel duluan di X berarti X-nya ada utara, Y-nya selatan. Karena di sini selatan, di sini utara. X kutub selatan, salah. Y kutub selatan, oke betul, kita cek. Tarik-menarik dengan A. Y selatan, tarik-menarik dengan A. Oke, karena ini selatan-utara, pasti tarik-menarik. Oke, ini betul. C, X kutub utara, tarik-menarik dengan A. Kalau kutub utara dan kutub utara, pasti dia tolak-menolak. Ini salah. Y kutub utara, salah, Y-nya selatan. Oke, jawabannya adalah yang B. 14. Bioteknologi dalam penerapannya tidak selalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga berdampak tidak baik bagi manusia. Berikut ini yang bukan dampak buruk dari bioteknologi adalah yang bukan, berarti kecuali. Hasil limbah yang tinggi, hasil dari sisa produk bioteknologi. Mengurangi plasma lemak. Ini semuanya adalah dampak. Menciptakan hasil pangan dengan nilai gizi tinggi. Yang D. Yang D itu malah tujuan dari bioteknologi itu, gitu ya. Nomor 15. Pembuatan hormon insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan gen bakteri E. coli adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi modern yang disebut pemanfaatan E. coli dengan menyisipkan gen. Berarti itu rekayasa genetika. Di mana rekayasa genetika itu adalah penyisipan gen lain pada suatu organisme tertentu. Kalau cloning itu nanti dengan inti sel yang sama dibiarkan menjadi individu baru. Transplantasi itu pencangkokan, mutasi itu perubahan gen. Soal nomor 16, materi atom. Berdasarkan gambar di bawah ini, molekul unsur ditunjukkan oleh nomor. Yang nomor 1, ini unsur saja. Karena dia sendiri, itu unsur. Satu atom yang sama. Kalau ini atomnya sama tapi jumlahnya lebih dari 1, berarti ini molekul unsur. 4 dan 5 itu senyawa. Molekul unsur ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Jawabannya adalah yang B. 17. Lambang unsur untuk hidrogen, belerang atau sulfur itu S, kalsium Ca, nitrogen N. Berturut-turut adalah H, S, Ca, N. Jawabannya D. Ini kalian bisa hafalkan. Jadi kalau O itu oksigen, kalau Na natrium, dan sebagainya. Lihat di tabel periodik unsur. 18. Berdasarkan rumus kimia di bawah ini, yang merupakan ion ditunjukkan oleh nomor. Ion itu nanti pasti ada tanda, misalnya ini unsur. Jadi ini unsur, ini ada tanda negatif atau tanda positif. Itu disebut ion. Nomor 2 dan 3 itu adalah ion. Jawabannya B. Nomor 1 ini senyawa. 5 juga senyawa. Nomor 4 unsur. Soal nomor 19. Berikut ini merupakan faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan. Kecuali faktor fisik ya, berarti kita lihat dari faktor-faktor alami. Faktor-faktor yang berasal dari alam gitu. Iklim, sinar matahari, dan curah hujan. Kecuali yang D. Kenapa? Karena ini faktor biologis. Nomor 20. Pernyataan yang sesuai tentang lapisan tanah atau horizon tanah adalah A. Lapisan atas merupakan campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme, dan senyawa organik. Ya, ini yang benar. Lapisan kedua memiliki kandungan zat organik yang sama dengan atas. Salah. Lapisan kedua itu sedikit kandungan zat organiknya daripada lapisan atas. Lapisan ketiga paling subur. Salah.
Lapisan keempat, lapisan lunak yang mudah mengalami perubahan. Juga salah, lebih banyak batuan di sini. Jawabannya A. 21. Berdasarkan gambar di bawah ini, proses penyerbukan yang sesuai dengan gambar adalah, perhatikan ini bunganya berbeda, jadi ini spesiesnya berbeda. Kalau penyerbukan di mana benang sari atau putik berasal dari spesies yang berbeda, maka itu penyerbukannya disebut Bastard. Jawabannya D. Penyerbukan sendiri, tetangga, silang, itu seperti apa? Lihat gambar ini, kalau penyerbukan sendiri itu dari satu tanaman yang sama. Kalau penyerbukan tetangga, itu satu tanaman yang sama tetapi bunga yang berbeda. Jadi satu tangkai tapi berbeda bunga. Kalau penyerbukan silang, itu berbeda tangkai. Bunga yang satu spesies tetapi berbeda tangkai atau berbeda tanaman. Tapi satu spesies. Kalau berbeda spesies, itu disebut dengan Bastard. 22. Pasangan yang tepat antara jenis teknologi ramah lingkungan dengan penjelasannya dalam tabel berikut adalah: nomor 1, biogas. Pengertiannya teknologi pembuatan tempat resapan air. Salah. Biogas itu yang memanfaatkan kotoran hewan, kotoran manusia dengan menggunakan bakteri metanogen untuk membentuk gas metana. Nomor 2, biofuel. Pengertiannya gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri. Kebalik, ini biogas yang pengertian di nomor 2. Biofuel itu adalah energi alternatif yang berasal dari tumbuhan. Biopori, energi alternatif yang berasal dari bahan organik berupa tumbuhan. Salah. Biopori itu pembuatan tempat resapan air. Nah, jawabannya adalah yang 4. Berarti yang D. Biogas itu gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan organik oleh bakteri metanogen, biasanya berasal dari kotoran hewan, untuk menghasilkan gas metana. Biofuel adalah energi alternatif yang berasal dari bahan organik berupa tumbuhan. Dan biopori adalah teknologi pembuatan tempat resapan air. 23. Jenis gamet yang dimiliki oleh individu bergenotip A besar, A kecil, B besar, B besar adalah, ini ada dua sifat beda. Bisa langsung kalian kerjakan digabung aja, A besar dan B besar. Yang kedua A kecil dan B besar. Jadi ada dua gamet, karena di sini ada satu heterozigot. Itu. A besar, B besar, dan A kecil, B besar. Jawabannya yang C. Contoh ya, misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Berarti ini dua heterozigotnya. Maka gametnya ada 4. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Kalau misalnya sama, A besar, B besar, B besar, cuma satu gametnya. A besar, B besar. Satu saja gitu. Semoga kalian paham, dicoba nanti di rumah ya. Soal nomor 24. Ada 4 pernyataan di sini tentang konsep biofuel. Pernyataan yang pertama, ada 2 jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol dan bioremediasi. Bioremediasi itu bukan biofuel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Ya, beberapa tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, dan singkong bisa digunakan untuk menghasilkan etanol. Betul. Biodiesel merupakan bahan alami yang biasanya diperoleh dari minyak. Betul. Pernyataan yang benar tentang konsep biofuel. Jadi ini bahan bakar yang dibuat dengan memanfaatkan makhluk hidup gitu. Tumbuhan. Jawabannya 2, 3, dan 4. D. Nomor 1 itu salahnya di bioremediasi. Bioremediasi itu apa? Adalah proses yang menggunakan mikroorganisme dalam menghasilkan enzim untuk membersihkan atau menetralkan bahan kimia dan limbah secara aman. Jadi nggak ada hubungannya dengan biofuel gitu.
Soal nomor 25, elektroskop. Jika elektroskop dalam keadaan netral didekati benda yang bermuatan negatif, maka daun elektroskop akan, kalau dia netral berarti di sini ada positif negatif, tapi yang didekatkan adalah benda bermuatan negatif, maka yang ke atas ini benda yang positif akan naik di kepala, negatifnya akan turun di kedua daun, menyebabkan daun akan membuka. Membuka karena kedua daun bermuatan negatif. Yang B. Karena ini tarik-menarik, yang di atas ini tarik-menarik. Ada benda negatif, berarti positifnya akan naik ke atas. Tersisa negatif. Karena tadi dibilang netral. Kalau netral berarti positif negatifnya itu sama. Positif naik ke kepala, negatifnya turun ke daun. Sehingga daunnya membuka karena bermuatan negatif. Oke, demikian tadi latihan soal ujian sekolah. Ini sudah berdasarkan kisi-kisi ujian sekolah kelas 9 SMP 2022. Kalian bisa ulang kembali mulai dari depan, pelajari kembali soal-soal yang sudah pernah saya berikan ke kalian, mulai dari PTS semester ganjil, PAS semester ganjil, PTS semester genap, dan soal ujian sekolah ini. Jangan lupa bagikan video latihan soal ini kepada teman-teman kalian semuanya, supaya semua teman-teman kalian juga siap untuk menghadapi ujian sekolah. Saya doakan semoga ujian sekolah kalian lancar dan mendapatkan nilai yang paling baik. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel saya, sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan dukung channel Bu Alma supaya lebih berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.